Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang atau selamat malam atau selamat sore, Mas Mbak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan dengan saya Lydia Hadiwijaya dengan NIM G0024024 dari kelompok B9. Pada video kali ini, saya akan membuat video terkait laporan praktikum yang ketiga mengenai traktus digestivus inferior yang dalamnya juga ada soal laporan praktikumnya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan soal dari laporan praktikum yang ketiga. Jadi, untuk soalnya, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, merasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre terkait traktus digestivus inferior. Pertama, jelaskan tentang perbedaan dari jejunum dan ileum, kemudian jelaskan struktur bangunan di kolon, dan yang terakhir, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran dari feses. Baik, karena saya sudah selesai membacakan soal laporannya, izinkan saya untuk memulai pemaparan materinya. Jadi yang pertama adalah penjelasan terkait jejunum dan ileum. Nah, jadi apa sih perbedaan dari jejunum dan ileum? Baik, seperti yang kita lihat ini ada jejunum dan ileum. Letaknya memang berdekatan, maka dari itu kita perlu tahu perbedaan yang bisa membedakan keduanya. Pertama itu tentunya dari letaknya. Jejunum ini terletak di regio umbilicalis, kalau ileum ini terletak di kanan bawah kafum abdomen pelvis. Kemudian untuk warnanya sendiri beda. Kalau jejunum itu warnanya merah gelap, lebih gelap. Kalau ileum itu warnanya pink muda. Kemudian untuk diameternya sendiri, jejunum itu 2-4 cm, ileum 2-3 cm. Untuk dindingnya, kalau jejunum itu tebal, kalau ileum itu tipis. Ini bisa dirasakan saat memegang preparatnya. Kemudian untuk vaskularisasinya, kalau yang jejunum itu banyak, ileum dikit. Vasa rektanya jejunum itu panjang, ileum ini pendek. Nah, hal ini bisa menjadi perbandingan juga saat melihat preparat. Kemudian ada arkadesnya, di mana jejunum ini tuh hanya 1-2 tingkat, kayak setingkat-tingkat. Kalau misalnya ileum itu bertumpuk-tumpuk, bersusun, dan lebih kompleks. Terus kalau lemak mesenterinya, jejunum itu sedikit, ileum itu lemaknya lebih banyak. Kemudian untuk plika sirkularisnya besar tinggi rapat, ileum itu sedikit dan jarang. Kemudian untuk plak pairing-nya, di mana jejunum itu ada beberapa, ileum itu ada banyak. Nah, berikut adalah perbedaan dari jejunum dan ileum itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, di mana jelaskan mengenai struktur dari kolon. Nah, kolon sendiri, ini adalah gambar dari kolon. Baik, bisa dilihat. Kolon itu dibagi menjadi 4. Ada kolon ascendant, kemudian ada kolon transversum, kemudian ada kolon descendens, dan ada kolon sigmoid, di mana sigmoid yang ini. Oke, baik. Kita akan mulai satu-satu, di mana dimulai dari kolon ascendens. Nah, jadi pada kolon ascendens, sebelumnya kita perlu tahu bahwa berdasarkan laporan praktikum yang pertama kan dijelaskan mengenai ada organ intraperitoneal dan juga organ retroperitoneal. Nah, pada kolon ini, kolon ascendens dan descendens itu termasuk ke dalam organ yang retroperitoneal, di mana hanya dilapisi peritoneum itu bagian anteriornya saja. Tapi kalau yang transversum dan sigmoideum itu termasuk ya ke organ yang intraperitoneal. Jadi ada perbedaan di situ. Baik, sekarang kita lanjut ke satu-satu. Kalau kolon ascendens itu dia dari cecum, ini kolon ascendens yang ini naik, di mana dia itu terletak dari cecum sampai ke permukaan inferior dari lobus hepatis dexter, di mana dia akan membelok ke kiri. Nah, membelok ke kirinya ini membentuk yang namanya flexura coli dextra, flexura coli kanan, di mana dia melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Ini kolon transversum. Nah, terus kolon transversum itu sendiri dia akan berjalan menyilang dari flexura coli yang dextra ke flexura coli yang sinistra. Jadi dia berjalan ini yang transversum. Terus kita lanjut ke kolon descendant, dia turun. Dia kan terletak pada kuadran kiri atas dan bawah, di mana dia berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra, berjalan sampai dia ke pelvis. Jadi dia turun. Kemudian ada kolon sigmoideum, di mana kolon sigmoideum ini penggantungnya adalah mesokolon sigmoideum yang sudah dibahas di laporan praktikum yang kedua. Terus dia akan menjadikan diri ke rektum. Jadi yang kolon sigmoideum itu yang ada di setelah descendens. Baik. Ini adalah gambar kolon yang lebih jelas bisa dilihat fungsi-fungsinya juga, di mana kolon ascendens ini berfungsi untuk mengangkut sisa makanan dari cecum dan mulai menyerap air serta elektrolit. Kemudian ada kolon transversum, di mana dia itu
tempat penyerapan air lebih lanjut dan fermentasi sisa makanan oleh bakteri usus. Kemudian adalah kolon descendens di mana dia itu berfungsi untuk mendorong feses ke bagian bawah usus besar. Kemudian ada kolon sigmoideum, dia berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara feses sebelum masuk ke rektum. Nah, kolon sigmoid itu pokoknya bentuknya seperti S di bawah kiri perut. Terus, ada juga pertanyaan terkait anatomi yang berhubungan dengan feses. Saya akan menjelaskan satu-satu. Itu ada rektum. Nah, rektum ini sendiri, sisi luarnya itu ada flexura sacralis dan juga flexura perinealis. Di mana flexura perinealis ini membantu menjaga konsistensi tinja melalui tonus otot puborectalis. Nah, saat defekasi, flexura-flexura ini tuh menjadi tegak dan tinjanya akan bergerak ke kanal-kanal atau anus. Nah, sekarang berarti kita lanjut ke kanalis analis. Nah, dia ini terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhirnya di anus. Nah, terus pada kanalis analis ini adalah ada empat otot-otot sphincter, yaitu ada sphincter ani internus, sphincter ani externus, terus ada corrugator ani dan juga musculus puborectalis. Jadi ada 4 sphincter pada kanalis analis. Nah, terus untuk terkait pengeluaran feses sendiri, ini dibagi menjadi 3. Ada pengisian rektum, relaksasi dari sphincter yang sudah disebutkan tadi, kemudian adalah pengosongan rektum. Kita bisa lihat gambar di sini yang terkait dengan pengeluaran feses. Tadi ada dari kolon, itu kan turun ada yang namanya rektum, kemudian ada anus, sini anal kan. Baik. Nah, jadi pengisian rektum itu gerakan peristatik dari kolon sigmoid mendorong fesesnya ke rektum, terus pada peregangan rektum itu memuncul yang namanya defekasi. Nah, terus sphincter ani internus secara otomatis itu relaksasi saat rektumnya penuh. Nah, sphincter ani externusnya itu akan membuka jika proses defekasi dilakukan. Kemudian otot rektumnya dikontraksi dibantu oleh tekanan dari perut sehingga fesesnya terdorong keluar melalui kanalis analis. Nah, baik, sekian dari penjelasan saya mengenai traktus digestivus superior. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada penggunaan kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.